Jangan lari-lari. Kenapa? Mama, Mama mau kasih Kak Cisa adik. Adik? Yang benar. Ini serius? Kamu lihat aja Mas hasil tesnya. Alhamdulillah, Bianca. Jadi Karisa punya adik nih sekarang. Iya. Terima kasih ya. Kalau gitu sekarang kita ke dokter, kita cek ya. Mas gak bisa sekarang dong. Kamu ini gak sabaran banget. Besok aku udah bikin janji sama dokternya. Ya. Tapi kamu jangan kecapean berarti hari ini. Iya. Selamat ya Dimas ya. Nak Dimas, Bianca, selamat ya. Semoga kamu dan bayimu selalu sehat. Tulus gak itu ngomongnya? Kenapa nggak ngomongin dari tadi? Kalau perlu, pulang ke kampung kalian sana. Ya? Ya udah kalau gitu semuanya, aku sama ibu balik ke pavilion ya. Bye. Mama jangan marah-marah mulu, kenapa sih? Iya, jangan rusak kebahagiaan kita dong. Ini kan juga kebahagiaan Aisyah. Iya gimana pun, Ma. Anak ini akan jadi anaknya Aisyah juga. Ya kalau dia punya pemikiran seperti itu. Kalau enggak... Ma, tolong ya Ma. Kalau ngomong sama Ibu Aisyah pelan-pelan. Ibu Aisyah kan mertua aku juga. Terus aja belain dia. Belain terus. Karisa, seneng dong punya adik. Ya, masuk ke dalam. Salahin lagi. Gak begitu dibelain. Syah, ya Bu. Gimana perasaan kamu? Apa kamu sedih melihat Dimas punya anak lagi dari istri pertamanya? Kenapa Aisyah harus sedih, Bu? Justru Aisyah ikut seneng. Dan Aisyah juga bakal bantuin Mbak Bianca. Apapun yang nanti dia perluin. Kamu memang benar-benar luar biasa, Syah. Ibu perempuan. Tapi ibu gak bisa seperti kamu. Bisa ikhlas dan bisa berbagi. Tapi kamu bahkan lebih dari itu. Saat Dimas menikahi kamu gak tahu kan kalau Dimas sudah punya istri dan sudah punya anak. Mbak Bianca aja berbesar hati untuk menerima Aisyah. Ini bukan apa-apa, Bu. Ya udah, Ibu istirahat dulu ya. Ibu bisa sendiri kan?
mumpung dia lagi sendiri, mendingan gue samperin untuk cari info soal Hans. Aisyah, Mas Setia? boleh saya dulu? Oh, ini duduk Mas. Lo kenapa? Lo itu lagi galau? Gue liatin dari tadi. Enggak Mas. Atau lo sedih karena denger Bianca bicara soal kehamilan anak keduanya? Sorry. Harusnya gue gak ngomongin tentang itu. Karena bukan urusan gue. Sorry ya. Gue kesini tuh mau bahas soal Hans. Aisyah kaget mendengar nama Hans. Gue jadi makin penasaran. Aisyah, Siapa ya tadi Mas? Hans. Hans. Hans itu siapa ya Mas? Aku bahkan gak pernah punya kenalan juga yang namanya Hans. Hans itu adik gue. Dia meninggal di kampung tempat tinggal. Dan gue dapat informasi bahwa pembunuh Hans itu namanya Aisyah. Ya Allah, aku harus jawab apa? Apa Mas Setia curiga kalau aku pelakunya? Kok diem? Mas Dimas? Diem? Setia, kamu ngapain di sini? Enggak, Dim. Gue cuma ngibur Aisyah. Kayaknya dia sedih perkara Bianca ngomongin kehamilannya. Gue pergi dulu ya. Aisyah, apa benar yang dikatakan Setia? Kamu sedih karena tahu Bianca hamil? Astagfirullahaladzim. Enggak Mas Dimas. Enggak sama sekali. Justru aku tuh ikutan bahagia Mas. Aku bahagia Mbak Bianca, Mas Dimas dikasih rezeki lagi sama Allah. Bahkan kalau bisa, aku mau banget ngebantuin semua kebutuhannya Mbak Bianca selama hamil. Alhamdulillah. Aku seneng dengarnya. Kamu mau bantu Bianca dalam kehamilannya. Terima kasih ya Aisyah. Mama nggak ya? Telepon aja deh. Pasti seneng banget. Halo, Mama. Ma, aku punya kabar gembira. Guess what? Aku hamil. Apa sayang? Kamu hamil lagi? Iya, aku hamil. Alhamdulillah, kamu jaga ya kehamilan kamu jangan sampai kenapa-napa ya nak ya. Thank you, Ma.
Oh ya, Mama sama Papa tuh apa kabar sih? Kok udah lama nggak nelfon aku? Ya, sebetulnya Mama sama Papa baru balik dari rumah sakit sih sayang. Rumah sakit? Siapa yang sakit? Papa kamu yang gak enak badan. Ya, karena Mama terlalu khawatir sama Papa, makanya Mama bawa Papa ke rumah sakit. Karena Mama takut penyakit kanker Papa tuh jadi melebar lagi, meluas kemana-mana lagi. Apa? Terus sekarang keadaan Papa gimana? Papa baik-baik aja kan sekarang? Besok kan aku periksa kandungan. Gimana kalau habis aku periksa kandungan, aku ke rumah Mama ya? Jangan-jangan udah Bianca, kamu nggak usah repot-repot. Kamu datang ke sini, pokoknya kamu jaga kehamilan kamu sebaik mungkin. Nanti kalau Mama sama Papa nih, Papa kamu udah agak mendingan, Mama sama Papa yang akan datengin kamu ke rumah kamu, oke? Kamu nggak usah repot-repot, kamu jaga kehamilan kamu. Usia kamu tuh udah nggak muda lagi loh. Hati-hati ya sayang ya sama kehamilannya, oke? Oh gitu. Iya udah mah. Sampai ketemu ya. Dah sayang, I love you. Bianca hamil lagi, Ma. Syukurlah kalau dia hamil lagi. Ma? Mama? Kok Siska cuekin aku ya? Bahkan aku sedang hamil pun, Mas Dimas masih tetap dekat dengan Aisyah. Apa Mas Dimas benar-benar udah melupakan aku? Apa dia udah benar-benar jatuh cinta sama Aisyah? Kenapa gue ngerasa cemburu ngeliat dia bersama Aisyah? Enggak. Gue gak boleh suka apalagi jatuh hati sama Aisyah. Dia istrinya Dimas. Tapi kalau memang benar Aisyah itu pembunuh Hans, gue gak peduli. Gue akan membalaskan kematian Hans. Gue harus fokus untuk membalaskan dendam kematian Hans. Dan gue gak boleh jatuh cinta sama Aisyah. Tapi kayaknya itu sulit. Karena sepertinya memang gue udah jatuh cinta sama Aisyah sejak pertama kali gue ngeliat dia. Harus cantik, mau ketemu adik bayi. Ma, tolong Karisa, Ma, tolong. Ma, tolong, Mam. Tolong. Karisa, aduh kenapa lagi tuh anak jatuh lagi jangan-jangan. Tolong, Ma, tolong Karisa. Karisa, kamu kenapa sayang? Kamu jatuh, kamu luka. Bianca, aduh hati-hati. Apa sayang? Kamu sakit, kamu luka, kamu jatuh, kamu kenapa? Enggak kok, Ma. Karisa teriak-teriak supaya Mama dandannya cepat. Oh, kok tega banget sih? Lepotan begitu. Sayang, nggak boleh kayak gitu lagi ya. Mama kan jadi khawatir, Mama pikir kamu kenapa-napa. Habisnya Karisa nggak sabaran lihat adik bayi di perut Mama. Bisa aja kamu. Gitu. Ya
udah, lain kali Mama janji deh, Mama dandannya nggak akan lama-lama ya. Ya udah kalau kayak gitu aku beresin makeupnya ya. Saya ikut Mama ya biar Mama nggak lama dandannya. Bianca, sambil nungguin kamu makeup, aku ke tempat Aisyah ya. Ya udah. Aisyah, temenin Mama. Dimas, mulai lagi deh kamu lebaynya. Ngapain juga sih kamu pakai pamit-pamit segala ke perempuan itu? Dia itu cuma istri kedua. Perusak rumah tangga kamu dengan Bianca. Apa yang kamu lakukan itu membuat Bianca sedih. Bikin rusak bahagianya istri dan anak kamu. Ngerti gak sih? Aisyah kan juga istri aku, Ma. Jadi Aisyah harus tahu kalau aku mau pergi kemana. Oh gitu. Terus waktu kamu menikah dengan perempuan itu kamu kasih tahu Bianca nggak? Tahu-tahu kamu pulang ke rumah bawa istri baru, Dimas. Cukup, Ma. Aku nggak mau berdebat sama Mama. Ini masih pagi. Selalu deh gitu senjatanya ya, begitu kalah bicara. Permisi, Ma. Dimas, 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 Dimas. Kamu dengerin dulu omongan. Aduh, Hei, Mam. aduh, ya ampun, aduh. Mama lagian ngapain sih lagi? Sakit. Iya iyalah sakit, ini sakit banget. Ampun deh, ini semua memang gara-gara si perempuan itu. Aduh, pagi-pagi udah bikin masalah. Gara-gara dia nih, paha mama jadi sakit kayak begini. Aduh. Mama kok nyalain Aisyah? Mama kan jatuhnya sendiri. Ya iyalah, ini semua gara-gara perempuan itu. Coba kalau misalnya di rumah ini nggak ada dia, kamu kan nggak perlu tuh mampir-mampir ke pavilion dia segala. Dan mama nggak perlu kejar-kejar kamu, dan mama nggak perlu sampai kepentok paha mama. Pokoknya semua hal yang nggak beres di rumah ini, semua gara-gara perempuan itu. Mama nyalain Aisyah terus. Itu gara-gara Mama udah benci sama Aisyah. Dimas, ya wajarlah mama benci. Semua orang di dunia ini benci sama perempuan perusak rumah tangga orang. Kecuali kamu, ya. Karena kamu laki-laki bodoh, ya. Udah, Ma. Aku nggak mau berdebat sama Mama. Setia, tolong nganterin Mama ya ke dalam. Enggak. Mama nggak mau. Udah, kamu papa mama aja. Mama mau ikut Dimas ke pavilion. Ayo, terus, papa. Mam, ini urusan Dimas loh. Papa mama. Udah. Ayo. Enggak. Mama ngapain ke pavilion Aisyah? Nanti ribut lagi. Kalau kamu memang nggak mau mama ribut, caranya gampang. Kamu ceraiin dia dan usir dia dari rumah ini. Ya udah, kalau Mama mau ikut nggak apa-apa. Tapi tolong jangan ribut-ribut ya, Ma. Ayo papa mama, cepet. Ayo. Aduh. Pelan-pelan, Ma. Bu, Ibu udah siap? Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Dimas? Kamu sama Ibu pagi-pagi mau kemana? Kok udah rapi banget? Ini aku sama Ibu rencananya mau ke pasar, sekalian ngajakin Ibu jalan-jalan, dan rencananya juga kita mau bikin masakan sehat buat Mbak Bianca. Kasihan juga Ibu kalau misalnya di rumah terus bosen. Oh ya udah, biar nggak bosen mendingan pulang kampung aja, ya. Ingat ya, sadar diri. Tangan kamu itu ya tangan kampung. Sedangkan lidahnya Bianca itu lidah konglomerat. Jadi kamu nggak usah sok-sokan deh bikin apa tuh makanan sehat buat Bianca. Aduh, yang ada nanti Bianca celaka lagi. Kamu lupa apa? Kamu itu kan pernah bikin masakan buat Dimas. Yang ada Dimas malah jadi masuk rumah sakit. Ingat? Cukup, Ma.
Dia ngomong apa? Jadi Dimas pernah masuk rumah sakit gara-gara makan makanan yang dibuat Aisyah. Iya. Kok bisa? Tanyain aja anaknya. Jadi Dimas pernah sakit gara-gara makan masakan Aisyah. Tapi masa sih? Apa benar Aisyah yang lugu ini segitu jahatnya meracuni Dimas? Bu, begini ceritanya. Udahlah Dimas, gak ada yang perlu diceritain lagi. Kan udah jelas perempuan ini datang hanya sebagai perusak rumah tangga kamu dan Bianca. Please dia, udah diem, kamu yang diem. Dan ini lagi nih, Bu, kalau misalnya memang ibu punya hati nurani, sadar diri, tahu diri, tolong dong nih ya coba dibawa putrinya pulang kampung lagi dan jangan pernah balik lagi ke sini ya. Biar rumah kami itu bisa tenang dan damai lagi. Mama, Ngerti? cukup, Ma. Gimana? Mama udah cantik belum? Mau ketemu adik bayi? Iya dong, Ma. Mama, Papa sama Oma tadi kemana? Gak tahu kok belum balik sih Mas. Suster, Ya Bu, Pak Dimas sama Ibu Lydia kemana? Pak Dimas sama Bu Lydia masih di pavilionnya Bu Aisyah Bu. Ya udah, sayang, Mama ke pavilion dulu ya. Kamu sama suster ya? Suster jagain ya. Ya Bu.